itu di Kalimas atau hilirnya ya, ujungnya Kali Brantas itu di Kalimas, itu ditemukan 25% ikan-ikan itu interseks. Untuk faktor-faktor dari pencemaran sungai itu sendiri itu apa aja sih Pak? Kita sebut ya tadi limbah yang sifatnya toksis seperti logam berat, kemudian pestisida, pupuk itu ya, kemudian pembersih ruangan, pembersih lantai, sabun itu kan juga deterjen itu ya Pak. Itu beracun itu. Halo Ekotoners, apa kabar sungaimu hari ini? Kembali lagi dengan aku Nick Samudra di podcast Ekoton. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu tokoh inspiratif nih, pejuang lingkungan. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang berkontribusi besar pada pelestarian sungai di Indonesia. Monggo Pak Prigi, diperkenalkan. Ya, terima kasih Nick Samudra. Saya pergi sungai. Kita ini sebenarnya satu bagian. Kamu di samudra, di laut, aku di sungai. Iya, jadi saya Prigi Arisandi, saya founder dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau biasa disebut Ekoton gitu. Oke Pak, tadi Pak Prigi kan sempat nge-mention Ekoton ya Pak, salah satu founder Ekoton. Betul. Boleh Pak diceritakan sedikit tentang latar belakang Pak Prigi mungkin dari masa kecilnya Bapak suka apa, terus latar pendidikan Bapak apa, terus sampai apa sih Bapak itu bisa sampai panjang kali untuk mendirikan Ekoton dikit-dikit itu aja, apa Pak? dikit-dikit aja. Oke, latar belakang dulu aja Pak. Ya, masa kecil saya dulu sangat bahagia. Jadi mungkin orang kan banyak yang gak bahagia gitu ya. Jadi masa kecil saya sangat bahagia karena rumah saya dekat sungai, jadi saya tuh mandi di sungai, kemudian main di sungai, renang di sungai. Kalau pulang sekolah itu ya mandinya di sungai. Dan apa ya istilahnya itu sungai menjadi tempat piknik saya dulu. Iya. Tapi saat kuliah itu sungai berubah. Jadi tahun 95, 96 gitu ya, itu sungai berubah. Sungai yang dulunya tempat saya bermain itu berubah menjadi buangan limbah gitu loh. Jadi dasar sungai yang dulunya itu bisa ada kayak kerang, kayak kejing, remis, kayak kelihatan. Jadi kalau kita nyelupkan kaki gitu kita kelihatan jempol. Jadi kita masukkan kaki sampai sepaha gitu ya, itu kita kelihatan jempolnya gitu. Jadi masih bening gitu ya Pak? Bening banget gitu. Kemudian dididili ikan. Masih ada ikan. Dididili ikan. Bahkan kalau sunat, sunat kan ada luka-luka di di alat itu ya. Itu dimasukin ke sungai pasti itu. Waktu kecil semua teman sebaya saya itu main ke sungai terus supaya baru dididili. Bekas luka sunat itu dididili ikan. Emang gitu Pak tujuannya? Iya, untuk mendidili itu. Gitu. Sensasi gitu. Jadi dididili dulu. Jadi itu adalah salah satu ciri kalau sungainya masih sehat, masih bersih sehingga nggak ada infeksi kan. Kalau sekarang nggak berani. Anak-anak habis sunat ini abu nanti bengkak karena infeksi. Kita tadi saya ulang ya, jadi saat kuliah saya nggak bisa mandi lagi karena airnya bau, kotor, terus sering berubah putih warnanya sungai. Tidak bening tapi putih kayak susu gitu. Budak putih. Itu kemudian mendorong saya untuk mencari sumbernya. Ini kenapa ya kok kali ini rusuh? Kenapa kok sungainya kotor gitu loh. Jadi itu kemudian mendorong saya untuk istilahnya itu mencari sumber sopo sih sehingga sungai kita tuh kotor gitu. Itulah kemudian sampai sekarang saya terus mencari, nggak ketemu. Ketemu sih kemarin, tapi ini nggak selesai gitu loh. Ternyata pabriknya banyak, ada ribuan pabrik yang membuang limbah ke sungai, yang menyebabkan sungai jadi kotor. Ini jadi kayak kayak misi yang nggak selesai gitu loh. Jadi itu, Nick. Oke. Nah kalau Bapak kan dari dulu kayak suka main di sungai itu kan, ya, Pak. Ya, benar. Jadi Bapak itu emang pengen jadi aktivis dari kecil atau? Iya. Dulu saya itu kalau kecil dulu kan ada majalah dulu. Dulu kita kecil itu baca majalah. Ada majalah Bobo, majalah Ananda. Di situ itu ada juga majalah Denny Manusia Ikan. Jadi dulu ada Trigan, ada salah satu yang saya favorit adalah Denny Manusia Ikan. Si Denny ini itu dia kayak Tarzan gitu loh. Kalau Tarzan kan di hutan ya. Nah Denny itu di sungai gitu. Di sungai, Pak. Di laut ada Denny. Denny bisa bicara sama ikan, bisa ngomong sama ikan, bisa main sama ikan. Nah, itu kemudian saya berobsesi seperti Denny itu loh. Jadi dia itu juga nyelamatin ikan, nolong ikan. Maka saya kemudian pingin ngomong sama ikan. Saya kuliah di biologi. Ya, tujuan saya itu bisa bicara sama ikan gitu biar. Kalau zaman sekarang itu Aquaman, Pak.
Kalau Oh bisa iya. Aquaman. Ada juga tuh temannya Aquades. Ya Aquaman bener Aquaman ya. Aquaman ya bener. Oke Pak, Ekoton kan juga melakukan penelitian kan Pak di sungai. Bener. Untuk faktor-faktor dari pencemaran sungai itu sendiri itu apa aja sih Pak? Jadi apa ya? Pertama itu ada kita sebut sumber pencemaran ya. Ya. Ada yang namanya point source sama non point source. Jadi ini penting. Point source sama non point source. Satu point source dia tuh ya apa ya? Satu titik yang dia tertentu di situ. Contohnya sumber yang tertentu adalah Pak, limbah industri. Dia kan tetap di situ. Terus dia kadang ada GPS-nya, ada lokasi koordinatnya sehingga orang bisa tahu di situ. Apa jumlahnya juga jelas kan? Karena industri ini jelas berapa ton per hari, berapa meter kubik per hari itu. Jadi namanya point source. Yang kedua non point source. Ini contohnya apa? Ya mohon maaf, orang di sungai, terus peceren atau apa saluran irigasi. Itu kan nggak jelas titiknya di mana-mana, penyebaran buahnya nggak bisa dikontrol, nggak jelas jumlahnya, terus nggak jelas apa namanya sumbernya dari mana, terus kemudian apa volumenya nggak jelas. Ini yang non point source. Sama sampah, terus sampah padat rumah itu, gitu. sama rumah. Kemudian ini apa ada namanya grey water dari dapur, dari apa kamar mandi itu kan nggak terkontrol kan, itu nggak jelas itu loh. Ribuan rumah yang tepi sungai itu langsung buangnya ke sungai. Ini yang non point source. Kalau yang point source itu lebih mudah dikendalikan, dikontrol. Kan satu titik ya, satu Pak. titik. Di situ aja kan. Iya, dan yang nggak bisa sulit itu adalah non point source. Jadi ini yang menjadi problem kita adalah bagaimana mengendalikan sumber pencemaran di sungai. Selain itu juga ada yang limbah yang sifatnya itu apa ya, toksik atau beracun. Atau dia kita sebut ya tadi limbah yang sifatnya toksik seperti logam berat, kemudian pestisida, pupuk itu ya. Kemudian pembersih ruangan, pembersih lantai, sabun, itu kan juga deterjen itu ya Pak. Itu beracun, itu juga mengandung senyawa yang sifatnya itu resisten, polutan yang selalu ada di air. Yang kedua ada yang sifatnya organik, ya seperti tadi orang pipis langsung ke sungai, mandi. ternak sapi, ternak itu langsung kotorannya ke sungai. Sampah pabrik tahu itu yang sifatnya organik, itu mudah diolah dengan bakteri. Satunya yang tadi yang toksik itu akan sulit dikendalikan karena dia akan lebih masuk sungai, dia akan terus ada di sungai selamanya. Dia akan mempengaruhi ekosistem sungai. Oke Pak, tadi kan limbah industri kan Pak. Industri, benar-benar. Itu kan otomatis setelah membuang limbahnya ke sungai kan otomatis ekosistem di sungai tersebut kan langsung tercemar kan Pak. Betul. Oke, jadi dampak dari pencemaran itu selain merusak ekosistem itu apa aja Pak? Menarik sekali ini. Jadi limbah industri itu tadi saya katakan mengandung logam berat, mengandung kimia. Namanya POPs ya. POPs itu persisten organic pollutant. Jadi polutan yang dia nggak bisa hilang, dia akan terus ada di sungai. Itu contohnya apa? Contohnya ya bisphenol A, phthalat ester mungkin bingung. Ini bahan-bahan kimia pembuat plastik. Plastik. Jadi kita ini kan banyak bahan-bahan sintetis ya, kayak plastik, kemudian ya kayak gini semua plastik kan ini. Nah ini dalam proses pembuatannya dia butuh bahan kimia tambahan. Dan tidak semua diserap oleh bahan ini tapi terbuang ke sungai. Ya tadi POPs tadi itu. Seperti contohnya mikroplastik. Nah itu mikroplastik itu salah satu bentuk contoh polutan bentuk namanya POP tadi. Dia akan ada selamanya di sungai. Yang ini yang kemudian nggak bisa nggak bisa terurai gitu loh. Terus yang terpenting juga ada limbah yang sifatnya berbahaya itu adalah masuk kategori EDC atau endocrine disrupting chemical compound. Jadi bahan kimia pengganggu hormon disrupting. EDC endocrine disrupting chemical compound. Jadi bahan kimia pengganggu hormon. Contohnya apa? Hormon itu Pak, hormon. Contohnya itu apa? Pas kita minum obat itu loh. Minum obat. Kita minum obat urinnya kan? Itu. Obat pada nyeri ya kan. Obat macam-macam itu ternyata bahan obat ini hanya 40 sampai 50% diserap oleh tubuh. Sisanya itu terbuang melalui urin. Terbuang ke sungai. Terus pestisida pembunuh serangga di sawah itu juga gitu. Tidak semua diambil oleh tubuhnya si padi tapi dia larut ke sungai. Tapi sama itu Pak, kan pestisida ada yang organik gak sih Pak? Tapi sekarang kan lebih banyak orang pakai yang petrokimia itu yang sintetis itu ya, lebih cepat. Katanya lebih efektif membunuh. Begitu. Oke Pak, tadi Bapak bilang EDC apa itu? Ya. Jadi itu cara Indonesia ini adalah senyawa pengganggu hormon atau SPH. Oke, itu berpengaruh nggak sih Pak pada kayak ekosistem di sungai itu? Ya itu yang apa Pak dampaknya Pak? Begini.
Saya ceritakan ya, Oke. pengaruhnya EDC atau untuk teman-teman sekalian, untuk para pemirsa. Jadi EDC atau cara Indonesia adalah SPH, senyawa pengganggu hormon itu dia itu saat terbuang ke sungai, ya tadi sumbernya bisa dari rumah tangga, dari sabun kita, dari sampo, dari pengepel, pencuci piring itu. Kemudian pertanian tadi dan industri ya, logam berat sama mikroplastik itu ternyata bersifat EDC, pengganggu hormon. Begitu masuk ke sungai, di sungai itu ada ikan. Nah, ini yang menarik, ikan itu pembuahannya itu di luar kan. Atau kalau bahasa biologinya itu adalah eksternal. Jadi pembuahannya itu pembuahan eksternal. Sehingga bertemunya ovum dan sperma itu di luar, di sungai. Kalau seperti kita ini ya, atau seperti primata, mamalia atau manusia itu pembuahannya di dalam, bertemunya sperma dan ovum itu di dalam tubuh, di rahim gitu ya. Berarti dia akan aman kan, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar. Beda dengan ikan. Ikan itu bertemunya sperma dan ovum itu di luar, di air gitu loh. Bisa dibayangkan kalau airnya kotor, airnya tercemar, maka dia akan mempengaruhi kualitas telur yang akan dihasilkan. Kan ini kan pembuahan kan, ovum sama telur sama sperma bertemu, dia jadi telur. Lah proses ini akan berpengaruh. Karena ternyata tadi pengaruh hormon tadi, senyawa pengganggu hormon ini dia dianggap oleh ikan menjadi seperti estrogen. Estrogen ini kan hormon yang mempengaruhi terbentuknya kelamin betina. Jadi itu kemudian yang menyebabkan ikan-ikan di sungai kita itu 80% itu betina. Jadi akeh wedok itu timbangan lanange. Padahal di ekosistem yang normal, yang sehat, airnya bersih itu betul 50-50. Jantan 50%, betina 50%. Bahkan yang terakhir ada penelitian yang menyebutkan itu di Kalimas atau hilirnya ya, ujungnya Kali Brantas itu di Kalimas, itu ditemukan 25% ikan-ikan itu intersex. Artinya apa? Dalam satu tubuh ditemukan dua kelamin, ada oosit sama spermatosit. Iya, bakal telur sama bakar sperma. Jadi artinya apa? Ada dua kelamin dalam satu ikan. Ini yang menjadikan ini bahaya, ancaman. Merusak ekosistem gitu ya, Pak. Tadi mengganggu kodrat ikan dan dia akan mempercepat kepunahan kan. Dia nggak bisa bereproduksi, akhirnya punah. Maka sekarang kan sering kita dengar orang-orang, oh yo biyen akeh iwak saiki wis ilang. Ono iwak wader, iwak sepat, bandeng. Bandeng ada. Itu ikan air tawar, kayak ikan papar. Dulu ada, sekarang itu punah. Karena tadi itu faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan dari polusi atau senyawa pengganggu hormon menjadikan ikan itu tidak bisa bereproduksi gitu, menjadi punah. Oke, Pak. Itu terus kalau misalkan banyak kan, Pak, di kalangan sekarang beli ikan itu langsung beli aja kan. Apa ada dampaknya nggak sih, Pak, kalau kita konsumsi ikan yang intersex itu? Dampak bagi kesehatan tubuh kita itu ada nggak? Ya ini terkait dengan hormon kan, hormon. Jadi sama kayak mungkin kita sedikit geser ke ayam ya. Dulu ayam itu kan kalau dia mau disembelih itu dia kan harus 3 bulan, harus 4 bulan. Sekarang kan enggak, cukup 5 minggu. Kenapa? Ada pengemuan, maka didorong dengan hormon. Disuntik maka hormon gitu ya, di sayap sama di leher. Maka teman-teman ini juga penting kalau kita makan ayam broiler atau ayam horan, hindari bagian sayap sama bagian leher, kan disitulah tempat penyuntikan hormon itu. Nah, hormonnya akan berpengaruh pada, maka sekarang ini banyak ditemukan anak-anak SD itu sudah mens. Jadi itu juga faktor penyebab penyebab tadi karena dia selalu banyak mengkonsumsi pangan yang mengandung hormon ayam. Buatan gitu ya. Iya, hormon itu ya dimasukkan untuk mempercepat proses terjadinya daging menjadi lebih cepat gede lagi. Bongsor gitu loh kan. Dipaksa dia, besar gitu. Kayak dia orang-orang obesitas gitu loh. Jadi itu karena tadi pengaruh hormon salah satunya. Atau menopause lebih awal. Atau sekarang ini di Amerika dan Eropa ini terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sperma. Jadi sperma orang-orang di Amerika dan Eropa itu menurun. Karena tadi terlalu banyak mengkonsumsi pangan yang dia terkontaminasi oleh tadi EDC tadi atau senyawa pengganggu hormon. Salah satunya dari plastik itu. Maka ya tadi kalau kembali ke makan ikan ini sama. Kalau diketahui ikan itu kemudian mengandung hormon yang mengandung tadi senyawa plastik, senyawa EDC tadi. Dan kami juga pernah meneliti. Ternyata dalam ikan itu ada namanya bisphenol A, petalat sama. Jadi gini ya, saya mau cerita sedikit ya. Bisphenol itu bahan tambahan
untuk menyebabkan plastik itu jadi keras. Jadi plastik itu kan terbuat dari minyak bumi kan dia. Terus dia jadikan pelet gitu atau jadikan kayak biji-biji kan itu. Terus dia diubah bentuknya jadi gelas, jadi botol sampo. Lah botol sampo itu butuh pengeras, butuh BPA atau galon. Iya. Itu ditambah BPA supaya dia keras atau jadi kayak lemes. Itu ditambahi Ngenyal. petalat. Pertalite. Luntur itu. Jadi ada tambahan-tambahan bahan kimia ini yang ditambahkan dalam proses pembuatan plastik. Dan itu akan tadi masuk dalam tubuh ikan saat sungainya tercemar oleh mikroplastik tadi itu. Oke Pak, dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak upaya-upaya untuk mengurangi limbah-limbah itu sendiri, ada nggak Pak? Ya, yang kita lakukan sebagai lembaga ya kita tadi seperti kemarin kita akan lakukan investigasi ya. Inventaris dulu mana yang industri yang menyebabkan dia atau membuang sembarangan itu. Sebenarnya kan ada kan industri yang buangnya kan bening ya, kan kita kemarin ke Jiwi itu kan ya. Dia bening kan, tapi ada juga yang dia budak kan kuning gitu. Budak. Ini kan berarti apa? Industri itu bisa sebenarnya mereka mengolah limbah kalau diawasi. Tapi kalau nggak diawasi ya itu malam hari dia buang seenaknya atau pagi hari dia buang kental tadi itu membangun bahan-bahan kimia tadi. Ini yang kita lakukan mengawasi mereka, mengingatkan terus mengadukan ke pemerintah, pengawas lah gitu. Karena pemerintah memberi izin kan. Izin industri untuk berproduksi, maka kalau dia mencemari ya harus dilaporkan ke pemerintah gitu. Gitu. Atau yang kedua ya ini dari kita ya, dari yang terkecil. Jadi yang dilakukan oleh mungkin pribadi lah, semua teman-teman juga bisa melakukan 3R itu. Reduce, reuse, recycle. Jadi reduce dulu. Jadi kita harus mengurangi dulu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tas kresek, sedotan, styrofoam, botol air minum sekali pakai dan sedotan ya, saset ya. Oh ya saset. Ya saset. Itu yang harus dikurangi dan itu kita harus bisa mengurangi itu. Karena begini ya, plastik-plastik yang besar ini seperti kresek, sedotan, botol, terus styrofoam sama saset itu kan dia akan pecah atau terfragmen kena matahari kan, kena fisik matahari, kena air, dia akan pecah-pecah jadi mikroplastik. Nah ini yang tadi mempengaruhi kan tadi itu kesehatan tadi pengganggu hormon itu. Atau mungkin teman-teman ya harus mikir dulu kalau mau beli produk harus dicek dulu apakah produk ini mencemari, googling dulu. Pabrik Miwon contohnya, jangan beli Miwon, beli Ajinomoto. Pabrik sepeda gitu ya, harus dilihat dulu pabrik sepeda mana yang mereknya itu dia tidak mencemari gitu. Beli kertas, jadi kita harus jadi kekuatan baru untuk mengontrol atau mengendalikan pencemaran itu. Jadi kita memilih produk-produk yang tidak mencemari lingkungan. Jadi pilihlah tidak hanya produk-produk Indonesia, tapi produk-produk yang tidak mencemari lingkungan. Ayo teman, kita beli produk-produk yang tidak mencemari lingkungan. Itu. Oke Pak, terima kasih udah bincang bareng nih tentang masalah limbah ya Pak tadi. Dan ikan yang gangguan Intersex seksual. Itu. Okay. Semoga di podcast kali ini tuh bisa menambah wawasan kita sama wawasan penonton yang nonton podcast ini, dan semoga podcast kita bermanfaat bagi kalian semua. Dan pokoknya panjang umur, Semoga panjang umur juga teman-teman. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, like dan komen. Iya. Oke, see you.